Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang uang dan inflasi. Kedua konsep yang sangat-sangat berkaitan. Nah, kita akan pelajari penyebab terhadap inflasi itu apa, dampaknya, terus akibatnya itu apa terhadap masyarakat atau social cost-nya. Kemudian dalam bab ini kita mengasumsikan bahwa harga-harga itu fleksibel, oke? Dan pasar itu selalu menyesuaikan supply dan demand-nya. Nah, ini karena kita asumsikan harganya itu fleksibel, maka ini paling tepat diterapkan di dalam jangka panjang. Oke. Nah, berikut merupakan inflasi di Amerika Serikat dan trennya dari tahun 1960 hingga 2006 di sini misalnya. Oke. Ini diukur berdasarkan persentase perubahan CPI. Kita tahu CPI atau IHK itu kan mengukur inflasi. Nah, itu diukur berdasarkan tahunan gitu. Berapa persen sih perubahannya dari tahun 1960 ke 1961 dan seterusnya. Nah, tren jangka panjangnya itu naik turun, kemudian naik. Sama kayak Indonesia juga. Nah, kira-kira apa sih hubungan antara harga dengan uang? Itu yang jadi pertanyaan besar kan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa tingkat inflasi itu ada persentase kenaikan harga barang, oke, secara umum dan terus-menerus. Oke. Nah, kemudian harga itu ya apa yang kita butuhkan, jumlah uang yang kita butuhkan untuk membeli barang kan. Nah, karena harga ini kita definisikan dalam uang, oke, kita harus perhatikan nih, kira-kira uang itu karakteristiknya seperti apa, penawaran uang, terus bagaimana dia dikontrol. Nah, definisi uang sendiri adalah aset yang bisa digunakan untuk membuat sebuah transaksi. Itu adalah definisi uang. Fungsinya itu adalah medium of exchange, kita gunakan untuk membeli barang. Store of value, kita mentransfer daya beli kita masa kini ke masa depan. Kemudian unit of account, jadi kita bisa menentukan satu barang itu kira-kira setara dengan berapa dolar atau dengan berapa rupiah kayak gitu. Jadi kita bisa mengukur harga dengan nilai berdasarkan fungsi uang yang satu ini. Oke. Jenis uang itu yang pertama ada fiat money. Fiat money ini namanya adalah, kalau di Indonesia namanya token money. Fiat money ini adalah uang yang tidak punya nilai intrinsik. Oke. Maksudnya nilai intrinsik itu berharga atau enggak gitu. Kayak rupiah misalnya, cuma sekedar kertas kan. Kertas kan enggak berharga sama sekali kan. Beda kalau zaman dulu kita punya dinar sama dirham, itu kan ada koin emas, memang benar-benar dari emas. Oke. Nah, dia kasih contoh sini, fiat money adalah uang yang kita pakai. Uang komoditas itu punya nilai intrinsik. Jadi meskipun dia tidak digunakan sebagai uang, dia masih berharga. Kalau uang fiat tadi, kalau rupiah nggak dianggap sebagai uang lagi, ya nggak berharga kertasnya kan. Contohnya adalah koin emas. Nah, terus ini ada rokok. Rokok ini bahkan meskipun dia tidak dijadikan uang, dia masih punya nilai di camp tentara gitu, camp tahanan. Oke. Nah, kira-kira apakah currency termasuk uang? Jelas ya. Ini masuknya itu adalah fiat money kalau sekarang. Cek juga masuk, ya kan? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, demand deposit itu masuk juga. Kartu kredit tidak masuk. Oke. Alasannya kartu kredit itu cuma menunda pembayaran kan. Ujung-ujungnya saat jatuh tempo kita kan bayar pakai duit juga kan, bukan pakai kartunya tapi pakai uang kan. Uang kita yang ada di rekening. Kemudian time deposit ini kalau dalam jangka pendek dan dia cukup liquid, dia masih bisa dianggap sebagai uang. Oke. Nah, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan money supply. Jadi money supply itu adalah jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian. Nah, kebijakan moneter itu ya bagaimana cara kita mengkontrol money supply ini. Nah, bank sentral itu adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan kebijakan moneter. Oke. Nah, di Amerika Serikat bank sentralnya itu Federal Reserve. Sekarang itu ketuanya kalau tidak salah Jerome Powell. Sekedar pengetahuan aja. Kalau Bank Indonesia kita sekarang ketuanya
adalah Pak Terry Warjio. Dia lulusan UGM, ya kan? Nah, jadi untuk mengukur money supply ini apakah currency termasuk? Jelas. Tapi apakah selain itu tidak dianggap sebagai money supply? Enggak. Jadi maksudnya itu yang selain itu dia dianggap sebagai money supply juga, seperti itu. Yang pertama tentu saja ada currency, itu 739 billion dolar. Ada M1. M1 itu adalah currency ditambah demand deposit, ditambah traveler check, ditambah other checkable deposit. Oke. Jadi M1 itu adalah penjumlahan antara currency, kemudian deposit jangka pendek, cek pelawat, misalnya orang mau pergi ke luar negeri dia punya cek, itu masuk M1. Terus cek-cek yang lain. Oke. Nah, kemudian M2 itu adalah M1, berarti ini semua ditambah dengan ini. Oke, ada reksadana uang, ada akun deposit, ya kan, ada saving deposit, beda ya. Demand deposit itu lebih jangka pendek, kalau saving deposit lebih jangka panjang waktunya. Kemudian ada small time deposit. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke teori kuantitas uang. Oke. Nah, teori ini adalah teori yang paling sederhana yang menghubungkan antara tingkat inflasi terhadap pertumbuhan uang. Oke. Nah, teori ini dimulai dengan konsep yang namanya velocity atau kecepatan. Nah, velocity itu maksudnya berapa cepat sih uang itu berpindah tangan dari aku ke kamu, ke orang lain, ke dia, ke siapa, kayak gitu. Nah, jadi definisi dari velocity itu adalah berapa kali sih, ya kan, berapa kali uang itu gantian tangan, kayak gitu kan. Nah, contohnya di 2007 ada 500 billion di transaction, money supply-nya 100. Oke. Nah, berarti apa? Dengan uang 100 ternyata menciptakan 500 transaksi. Nah, berarti uangnya itu berputar sebanyak 5 kali kan? Nah, seperti ini kan? Artinya dengan uang 100 ada 5 kali transaksi. 100 dikali 5. Jadi ada 100 transaksi pertama, 100 transaksi kedua, ketiga 100, keempat 100, kelima 100. Oke. Nah, sehingga velocity-nya itu adalah 5. Oke. Nah, sehingga velocity itu adalah T, nilai semua transaksi dibagi money supply. Oke. Nah, kalau total transaksi yang ada di sini itu bisa kita gampangkan dengan nominal GDP. Ya kan GDP kan ada transaksi barang dan jasa kan. Berarti bisa kita bilang kalau velocity itu adalah price dikali quantity dibagi M. Ya kan? Nah, sehingga MV sama dengan PT. Ya kan? Atau di sini dia pakai Y. Oke. Nah, M itu money supply, V itu velocity, P itu tingkat harga. Tingkat harga ini diukur berdasarkan CPI bisa, GDP deflator bisa, tergantung soal. Oke. Oke, sekarang kita bahas tentang money demand. Ingat, dalam ekonomi itu yang lebih utama variabel real. Variabel nominal itu enggak biasanya. Nah, money demand itu adalah uang yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi. Oke. Nah, real money balance atau maksudnya permintaan uang real itu adalah jumlah uang dibagi dengan tingkat harganya. Jadi, daya beli satu uang itu berapa sih setelah kita bandingkan dengan tingkat harganya. Oke. Nah, fungsi permintaan uang yang paling sederhana itu adalah seperti ini. Oke. K itu adalah berapa banyak sih uang yang orang-orang mau pegang setiap pendapatan mereka. Jadi kalau dari pendapatan sebesar 100, mereka pegang uang misalnya 10, 90 ditabung. Nah, 10. Berarti K-nya itu adalah 1/10 kan? 1/10 ini asalnya dari 10/100, kayak gitu. Atau proporsi pegang uang terhadap pendapatan. Oke. K itu dia exogenous. Jadi kita tidak disuruh cari K, itu kita terima-terima aja. Nah, kita bisa bilang kan, kalau K itu sama dengan 1/V. Oke. Nah, kan kita punya di sini M/P itu sama dengan K dikali Y.
ya kan? Nah, berarti kalau kita masukkan unsur velocity, berarti kan M itu sama dengan K P Y, ya kan? Nah, harusnya kan sini ada V, berarti K itu sama dengan M dibagi PY, ya kan? Atau gampangnya K itu sama dengan 1 per velocity. Kalau K sini kita ganti dengan 1 per V, berarti kan ini kita ganti jadi 1 per V, berarti kan MV sama dengan PY. Oke. Nah, kalau misalnya orang memegang uang sangat besar, ya kan, terhadap pendapatan mereka. Oke. Jadi dari pendapatan 100, asumsikan 100 yang saya pegang sebagai duit. Oke. Nah, maka K-nya kan sangat tinggi kan berarti. Karena K-nya tinggi berarti V-nya rendah. Jadi maksudnya karena saya pegang uang sangat banyak itu, saya kayak tidak mau lepas. Otomatis V-nya itu low, iya kan? Kan saya mau tahan uangnya kan, nggak saya bagikan sama orang lain. Pindah tangannya sangat lambat. Nah, kalau kita asumsikan V itu konstan, jadi velocity terhadap uang itu konstan, biasanya kita taruh garis strip di atas, berarti kan kayak gitu kan. Nah, bagaimana tingkat harga itu ditentukan? Karena V itu konstan, ini kan konstan. Oke. Berarti money supply yang di sini menentukan nominal GDP. Karena di sini itu konstan, nggak ngaruh. Oke. Nah, real GDP kita sudah tahu kalau ditentukan, real GDP kan Y. Ya kan? Kalau dikali sama price itu jadi nominal GDP. Oke. Kalau real GDP itu cuma Y, kalau nominal GDP P dikali Y. Jadi ini berarti real GDP. Nah, kita tahu real GDP itu adalah fungsi produksi kan, Y kan sama dengan F, K, dan L. Iya kan? Nah, tingkat harga kita bisa pakai GDP deflator, nominal GDP dibagi real GDP. Nah, ingat-ingat lagi yang ada di chapter 2, oke? Jadi pertumbuhan suatu produk, ya kan? Pertumbuhan suatu produk itu, maksudnya produk di sini perkalian, itu sama dengan pertumbuhan dari penjumlahan itunya. Jadi kayak gini, ya kan? Karena velocity kita anggap konstan, berarti kan delta V dibagi V sama dengan 0. Berarti pertumbuhan jumlah uang beredar itu sama dengan pertumbuhan tingkat harga ditambah pertumbuhan dari output. Nah, V itu kita gambarkan sebagai tingkat inflasi. Oke, V itu adalah tingkat inflasi. Rumusnya adalah ini, delta P dibagi P. Kemudian, nah, hasil dari slide sebelumnya itu adalah ini kan, kita mengabaikan delta delta V-nya. Berarti kan MV sama dengan PT, ya kan, V-nya tidak ada, berarti persentase perubahan M sama dengan persentase perubahan P ditambah persentase perubahan T. Seperti itu, T atau Y sama aja. Nah, berarti kita bisa dapat kalau tingkat inflasi itu ini itu sama dengan ini ini dikurang sama ini kan. Seperti itu. Jadi tingkat pertumbuhannya dikurangi sama tingkat pertumbuhan outputnya. Jadi kalau uang beredar bertumbuh 10%, output bertumbuh 5%. Berarti tingkat inflasinya adalah 10% dikurang 5%. Seperti itu. Nah, kenapa sih maksudnya? Jadi kalau sebuah perekonomian yang normal, kalau yang bertumbuh itu, kita itu tentu saja transaksi perekonomian akan meningkatkan seiring berjalannya waktu. Nah, untuk memfasilitasi transaksi tersebut, makanya harus difasilitasi juga dengan peningkatan dari money supply ini. Harus tumbuh juga. Tapi ketika pertumbuhan sektor real itu ini sektor moneter, pertumbuhan sektor real misalnya cuma 1%. Oke, ini pertumbuhan Y-nya. Tapi sektor moneter pertumbuhan money supply-nya 3%. Berarti ada kelebihan 2% kan, 2% itulah yang disebut inflasi. Oke, seperti itu ya.
Nah, pertumbuhan output, ingat ini variabel real, itu tergantung oleh pertumbuhan dari faktor produksi kan, K dan L tadi, terus technological progress-nya, perubahan teknologi. Kan kita sudah tahu kalau Y itu sama dengan fungsi dari K, L, ya kan? Berarti kalau di sini berubah itu diakibatkan karena perubahan faktor produksinya dan perubahan teknologi. Nah, sehingga teori kuantitas uang ini memprediksikan relasi 1:1. Maksudnya itu kalau money supply-nya berubah satu arah, inflasi rate-nya akan berubah satu arah yang sama. Oke. Kalau kita lihat menurut data ya. Nah, jadi menurut teori ini itu mengimplikasikan bahwa negara dengan pertumbuhan uang beredar yang lebih tinggi itu harusnya tingkat inflasinya juga tinggi. Oke, masuk akal kan? Nah, terus kemudian tren jangka panjangnya itu, oleh sebuah negara inflasinya itu harus sama dengan tren jangka panjangnya terhadap pertumbuhan uangnya. Ya kan? Maksudnya itu apa, Kak? Maksudnya dalam jangka panjang kan ekonomi kesempatan kerja penuh, artinya pertumbuhan output sudah maksimum, jadi nggak bisa ditingkatin lagi. Berarti ketika delta Y per Y itu sama dengan 0, maka delta M per M itu sama dengan delta P per P. Itu dalam jangka panjang. Oke. Apakah datanya konsisten? Kita lihat. Ini pertumbuhan money supply, ini pertumbuhan inflasi. Kalau kita tarik garis lurus ke sana, sangat sesuai ya. Nah, itu ada negara kita Indonesia. Oke. Ini tingkat inflasi. Nah, itu tren jangka panjangnya, itu tingkat pertumbuhan uang beredarnya. Jadi kurang lebih sama ya. Nah, dalam jangka panjang, jadi tingkat inflasi dan tingkat pengangguran, dan tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar itu bergerak secara bersama-sama, seperti yang diprediksi oleh teori kuantitas uang. Oke. Kemudian ada yang namanya seigniorage. Apa yang dimaksud dengan seigniorage? Nah, dari bab-bab sebelumnya kita sudah pelajari bahwa pemerintah kadang-kadang itu ada defisit anggaran. Defisit anggaran itu tentu saja harus dibiayai, ya kan? Bisa melalui menjual surat berharga, pemerintah dapat duit, atau menaikkan pajak juga bisa, tapi bisa juga melalui cara print uang. Ternyata print uang itu bisa menutup defisit anggaran. Kita lihat kenapa. Nah, maksudnya itu adalah revenue. Jadi ketika pemerintah memprint uang, mereka mendapatkan revenue. Itu namanya seigniorage. Seigniorage. Kalau kita sebutnya seigniorage. Nah, ada yang namanya pajak inflasi. Kalau ngeprint uang banyak-banyak supaya bisa bayar utang, ya kan? Untuk naikin pendapatan kan, buat bayar utang, menyebabkan inflasi. Inflasi itu kayak semacam pajak buat orang yang pegang duit. Ya kan? Jadi kalau misalnya duit kita 100, inflasi 2%, berarti nilai duit kita cuma 98, kayak seolah-olah 2%-nya ini pajak gitu. Nah, ini kan tingkat inflasi 2%, atau bisa dibilang tingkat pertumbuhan uang beredarnya itu 2% juga, kan sama aja. Seperti itu ya. Nah, inflasi dan suku bunga, nominal interest itu I, itu tidak disesuaikan sama inflasi. Real interest rate dia sudah dikurangi sama inflasi. Jadi berapa sih realnya yang kita peroleh? Kemudian ada yang namanya Fisher effect. Nah, persamaan Fisher ini ada, tinggal dibalik aja. Kalau misalnya kita punya real interest rate sama dengan I dikurang V, berarti kan I sama dengan real interest rate ditambah V. Nah, kita ke chapter 3 dulu. S sama dengan I itu kan keseimbangan di pasar loanable funds kan. Itu akan menentukan R. Ingat, sumbu dari loanable funds kan di sini R bukan I ya. Terus ini adalah S, I. Nah, sehingga apa yang terjadi? Sehingga apabila terjadi peningkatan inflasi,
maka terjadi peningkatan suku bunga nominal. Oke. Nah, itu namanya Fisher effect. Jadi Fisher effect itu menyatakan kalau terjadi peningkatan inflasi, maka akan terjadi peningkatan suku bunga nominal. Ya, ini kurang lebih sama ya. Ini fakta, karena ekonomi harus berdasarkan fakta, kurang lebih sama pergerakannya. Ini juga, jadi ini itu I, kemudian ini itu inflation rate, kurang lebih sama ya. Nah, silakan dikerjakan selama 5 menit. Yang bagian A, B, dan C. Setelah itu kita bahas. Baik, untuk bagian A kita disuruh mencari apa? Mencari suku bunga nominal. Oke. Kita di sini dapat MV sama dengan PT. Oke. M-nya tumbuh 5%, berarti kan 5%. V-nya tetap, berarti ditambah 0 sama dengan pertumbuhan harganya. Ya kan? Sama dengan inflation rate-nya P ditambah T atau Y 2%. Oke. Berarti kita dapat pertumbuhan tingkat harga itu 3%. Nah, di sini dia kasih tahu R-nya itu 4% mungkin ya. Berarti I-nya itu adalah 4% ditambah 3%. Karena menurut Fisher effect, I itu sama dengan R ditambah V. Kalau di sini 4%, di sini 3%, ya berarti 7% suku bunga nominalnya. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya pemerintah melalui Bank Indonesia meningkatkan tingkat pertumbuhan uang 2%. Oke. Disuruh cari perubahan suku bunga nominal. Ya, perubahan suku bunga nominalnya tentu saja dia akan sama dengan peningkatan pertumbuhan uangnya, sama aja. Kemudian yang C. Nah, kalau misalnya pertumbuhan Y ini, real GDP jatuh ke 1%, bukan melambat 1%, tapi melambat ke 1%. Berarti kan di sini jadi 1% kan di sini. Nah, akibatnya itu apa yang akan terjadi? Inflasinya akan menjadi 4% kan? Oke. Kemudian apa yang harus Fed lakukan supaya dia mau inflasinya konstan? Ya, kalau misalnya The Fed mau inflasinya konstan, ya berarti dia bisa turunkan pertumbuhan M jadi 4%. Bisa seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi dia bilang sini harus mengurangi pertumbuhan money supply 1%. Oke. Nah, suku bunga real itu kan suku bunga terbagi menjadi suku bunga nominal dan suku bunga real. Oke. Kemudian suku bunga real sendiri itu terbagi menjadi 2. Oke. Nah, kita tahu kalau V itu adalah inflasi. Nah, ini kita simbolkan sebagai actual inflation rate. Jadi tingkat inflasi yang benar-benar terjadi. Kita tidak tahu sampai dia betul-betul terjadi kan. Nah, ada yang namanya ini dikasih huruf E, itu inflasi yang diharapkan, diekspektasikan. Nah, real interest rate adalah suku bunga nominal kurang inflasi, tapi pakai inflasi yang mana? Kalau kita pakai inflasi yang diekspektasikan, namanya itu ex ante real interest rate. Maksudnya itu tingkat suku bunga real yang orang-orang harapkan pada saat mereka itu melakukan transaksi, entah itu pinjam duit, entah itu membeli obligasi dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita pakai inflasi yang sebenarnya, itu namanya terekspos gitu. Ya, artinya suku bunga real yang benar-benar itu terjadi gitu. Nah, menurut teori kuantitas uang, kan permintaan uang itu M per P sama dengan K dikali Y kan. Nah, artinya permintaan terhadap ini itu hanya dipengaruhi oleh real income atau real GDP. Oke.
Nah, sebenarnya itu ada faktor lain yang mempengaruhi permintaan uang, yaitu adalah suku bunga nominal. Oke. Nah, jadi suku bunga nominal itu adalah biaya peluang untuk memegang duit daripada memegang aset-aset yang lain. Oke. Sehingga kalau misalnya suku bunga nominal naik, maka permintaan uang itu akan turun. Kalau misalnya suku bunga deposito naik, ya kita lebih baik simpan duit ke bank daripada pegang uang kan. Makanya permintaan uangnya turun. Oke. Nah, ini adalah fungsi demand yang lebih lengkap. Kita tambahkan I di sini. I itu adalah suku bunga nominal. Nah, semakin tinggi Y, itu akan semakin banyak uang yang kita minta. Seperti itu. Nah, L itu maksudnya liquidity. Maksudnya uang kan liquid, jadi kita pakai L. Nah, konsep yang selanjutnya adalah kalau misalnya kamu pengen tahu nih, kamu harusnya pegang duit atau pegang obligasi. Nah, kamu bisa lihat dari suku bunga kan, tapi kan kamu tidak tahu tingkat inflasinya bagaimana. Jadi kamu tidak bisa mastiin kan, kamu itu dapatnya berapa persen realnya nanti. Exposnya belum tahu. Nah, sehingga tingkat suku bunga nominal ini kita ganti. Oke, kita ganti dengan kayak gini. Tingkat suku bunga real ditambah inflasi yang diharapkan. Seperti itu ya. Nah, ini keseimbangannya. Nah, ini adalah supply dari money balance-nya, real money balance. Oke. Kemudian ini adalah dari sisi demand, ini dari sisi supply. Nah, M itu eksogen ya, ditentukan oleh the Fed. R itu disesuaikan oleh loanable funds tadi, ya kan? Y itu disesuaikan oleh fungsi produksi, oleh jumlah input, oleh jumlah tenaga kerja dan modal, serta technological advance. Kemudian P itu menyesuaikan untuk membuat M per P sama dengan ini. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih P itu merespon terhadap perubahan jumlah uang. Nah, kalau misalnya R, Y sama ini tetap, ini semua tetap. Oke. Nah, kalau misalnya ada perubahan di sini, maka P itu harus berubah dalam arah yang sama. Iya kan? Kan ini kan di sini tetap semua, berarti kan kayak seolah-olah jadi satu gitu. Kalau di sini naik, ya otomatis ini harus naik. Seperti itu. Nah, dalam jangka panjang, oke, orang-orang itu mereka tidak konsisten, maksudnya mereka seringkali salah memperkirakan inflasi. Kayak terlalu tinggi prediksi inflasinya yang berimplikasi terhadap terlalu tinggi suku bunga nominal atau terlalu rendah. Oke, nah, sehingga ya kita anggap saja lah kalau inflasi yang diharapkan itu sama dengan inflasi yang betul-betul terjadi. Nah, tapi dalam jangka pendek, inflasi yang diharapkan itu bisa berubah karena ada informasi lain. Jadi kayak dapat informasi dari tetangga kita misalnya anggota BPS. Oh, ternyata menurut BPS itu inflasi begini. Jadi nggak sesuai sama kenyataan nanti. Bisa. Tapi dalam jangka panjang informasi terbuka luas. Oh kayak gitu. Nah, ini contohnya. Jadi kalau orang tahu kalau Bank Indonesia mau ningkatin M tahun depan, orang itu akan memperkirakan P itu akan naik, sehingga inflasi yang diharapkan orang-orang naik. Seperti itu. Nah, ini akan mempengaruhi harga sekarang, meskipun M itu tidak berubah. Oke. Jadi meskipun M-nya direncanakan tahun depan, ya harganya berubah sekarang bisa. Nah, kita lihat ya bagaimana P itu merespon terhadap perubahan inflasi yang diharapkan. Nah, ini tetap. Oke. Kalau misalnya inflasi yang diharapkan itu meningkat, maka suku bunga nominal akan meningkat juga kan. Itu adalah Fisher effect. Oke. Nah, kalau misalnya ini naik,
berarti kan kalau misalnya I naik, maka M per P ini akan turun kan. Nah, untuk membuat ini stabil supaya nggak turun, otomatis ini harus naik. Ulangi. Nah, misalnya R, Y sama M tetap. Oke. Kalau misalnya inflasi yang diharapkan meningkat, suku bunga nominal akan meningkat. Oke. Ini kan suku bunga nominal. Ya kan? Karena di sini naik dan ini hubungannya terbalik, berarti kan M per P akan turun. Tapi kan kita tidak, ini harus sama kan? M per P sama dengan fungsi dari ini, tidak boleh turun. Nah, oleh karena itu penurunan M per P ini harus diimbangi oleh kenaikan P. Sehingga kesimpulannya kalau inflasi yang diharapkan naik, maka harga akan naik betulan. Gitu ya. Nah, sekarang kenapa inflasi itu buruk? Nah, ada beberapa biaya ya dari adanya inflasi. Kita berfokus ke jangka panjang. Nah, sekarang kita akan bahas berbagai macam misperception, kesalahan memahami inflasi. Kalian pasti pernah dengar orang bilang kalau misalnya inflasi itu menyebabkan daya beli mereka berkurang. Sebenarnya itu tidak tepat, karena inflasi adalah variabel nominal, real wages-nya itu adalah variabel real. Ini nggak ada hubungannya gitu. Nah, ini hanya benar dalam jangka pendek. Oke. Dalam jangka pendek, real wages kan W per P. Oke. Ini kan sifatnya W kan tetap. Kalau misalnya adanya inflasi, maka W per P dalam jangka pendek, dalam short run, itu akan turun. Tapi dalam jangka panjang, W-nya fleksibel, P-nya juga fleksibel. Jadi, seolah-olah mereka berdua ini bergerak ke arah yang bersamaan. Nah, dalam jangka panjang, tingkat upah real itu ditentukan oleh labor supply dengan MPL. MPL ini labor demand, bukan oleh tingkat harga atau tingkat inflasi. Ya kan? Jadi kan dalam jangka panjang real wages kan W per P itu kan sama dengan MPL kan. Nggak ada tingkat harga macam-macam, ya kan? Nah, ini CPI seperti itu adalah upah. Jadi sebenarnya itu ketika terjadi inflasi, ketika inflasi naik, maka real wages akan tetap karena W juga naik gitu. Sehingga W per P, kalau W-nya naik di sini, P-nya juga naik, ini sama dengan konstan. Jadi dia mengikut cara yang sama. Itu dalam jangka panjang. Oke. Nah, sekarang ada pandangan klasik gitu, pandangan orang-orang. Mereka itu berkata bahwa perubahan tingkat harga itu ya hanya berarti perubahan unit pengukuran. Maksudnya itu hari ini satu roti 10.000, besok jadi 100.000, itu cuma berbeda secara nominal. Sehingga kenapa sih inflasi itu jadi masalah? Ini kayak pertanyaan gitu. Nah, alasannya itu karena memang inflasi ini membawa masalah. Apa saja masalah dari adanya inflasi? Nah, masalah dari inflasi atau cost dari inflasi ini itu jatuh ke dalam dua kategori. Yang pertama, ketika inflasi itu diharapkan. Oke. Kedua itu ketika inflasinya tidak sesuai dengan harapan. Jadi ya benar-benar inflasi itu buruk gitu. Mau dia diharapkan atau diperkirakan atau tidak sesuai perkiraan, sama-sama buruk. Nah, ini inflasi yang diharapkan ya. Ada yang namanya show leather cost, atau ini biaya sol sepatu. Oke, maksudnya biaya sol sepatu itu adalah ketika terjadi inflasi, kamu akan bolak-balik ke bank gitu untuk mengurangi penggunaan duitmu kan, untuk mengurangi duit yang kamu pegang. Untuk ingat, inflasi itu seakan-akan jadi inflation tax, ada pajak untuk memegang duit, kamu bolak-balik ke bank untuk mengurangi uang yang kamu pegang gitu. Nah, seperti ini kan, inflasi naik, suku bunga naik, oke, sehingga real money balance-nya akan turun karena lebih baik simpan duit ke bank. Oke. Dan ingat, dalam jangka panjang inflasi itu tidak mempengaruhi variabel real. Oke. Selalu ingat,
Dalam jangka panjang, variabel nominal tidak mempengaruhi variabel real, apapun itu. Nah, sehingga implikasinya adalah pengeluaran bulanannya kita sama, tapi karena kita pegang uang lebih sedikit, berarti kan lebih banyak frekuensi kita ke bank untuk mengambil uang dalam jumlah kecil-kecil, seperti itu. Kemudian ada menu cost. Ya, menu cost ini sederhana sih. Jadi kalau misalnya terjadi inflasi, kamu kan nggak mungkin kan ganti katalog yang kamu jual besok karena kan berbiaya gitu. Nah, ini semakin tinggi inflasi, semakin sering perusahaan harus mengubah harganya, harga produk gitu, sehingga ya pastilah itu adalah biaya mereka. Nah, kemudian ini relative price distortion, maksudnya itu distorsi harga relatif. Nah, maksudnya itu orang jadi tidak tahu harga sebenarnya berapa. Perusahaan itu kan karena dia menghadapi menu cost ini, dia karena ada mengeluarkan biaya, makanya dia ganti harganya jarang. Jadi malas gitu ganti harga. Nah, ini bisa dibaca. Katalog keluar bulan Januari. Kemudian ada inflasi tahun ini. Jadi tingkat harga relatif perusahaan itu akan turun gitu. Jadi yang sebelumnya itu misalnya 10.000, sekarang jadi 100.000. Tapi karena malas ganti, berarti kan seolah-olah harganya itu 10.000. Jadi seolah-olah harga relatifnya itu turun. Ya kan? Nah, jadi tidak semua perusahaan itu langsung ganti harga begitu besoknya berubah. Sehingga apa? Alokasi sumber daya itu tidak efisien. Iya kan? Harusnya kita beli barang itu, tapi karena kita pikir itu murah, jadi kita beli itu, padahal kena tipu-tipu. Money illusion namanya. Nah, kemudian ada yang namanya unfair tax treatment. Jadi beberapa jenis pajak itu dia tidak disesuaikan untuk menghitung inflasi. Misalnya itu pajak dividen. Nah, ini misalnya pada tanggal 1 Januari kita beli 10.000 stok. Kita jual stoknya 11.000, berarti kan capital gain nominal 1.000 kan, 10%. Tapi inflasinya 10%. Nah, berarti kan capital gain realnya kita adalah 0%. Iya kan? Atau 0. Tapi kalau misalnya pemerintah harus bayar tax, iya kan? Jadi maksudnya kita 1.000 ini, karena kita dapat dividen, pemerintah mengenakan pajak terhadap dividen, kan akhirnya kayak gimana gitu. Malah rugi kita. Iya kan? Terus ketidaknyamanan. Kita sulit membandingkan harga barang pada waktu-waktu yang berbeda. Nah, sehingga perencanaan keuangan jangka panjang itu makin sulit. Ada distribusi yang acak terhadap purchasing power. Ini yang unexpected ya, bukan yang expected tadi. Nah, banyak kontrak jangka panjang itu dia tidak diindeks, maksudnya itu tidak disesuaikan sama inflasi. Jadi mereka itu ketika menetapkan tingkat inflasi, ya sudah itu yang diharapkan. Kalau terjadi perubahan, ya bodo amat gitu. Mereka itu berbasis pada inflasi yang diharapkan. Nah, tapi kalau misalnya inflasinya itu lebih besar daripada inflasi yang diharapkan, atau misalnya dia lebih kecil dari inflasi yang diharapkan, maka tentu saja ada pihak yang dirugikan dan pihak yang dirugikan dan diuntungkan. Kalau misalnya inflasi lebih besar daripada inflasi yang diharapkan, berarti yang untung adalah pihak pemberi pinjaman, yang untung adalah lender atau borrower. Kira-kira apa? Silakan dipikir. Yang untung adalah borrower kan? Alasannya kenapa? Karena kalau tingkat inflasi lebih tinggi daripada yang diharapkan, oh berarti ternyata nilai uang yang saya kembalikan itu lebih rendah lagi daripada yang ditulis dalam kontrak. Si lendernya yang susah. Ya kan? Kebalikannya seperti itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada ketidakpastian meningkat. Kalau inflasi itu meningkat, maka lebih tidak bisa diprediksi kondisi ekonomi suatu negara.
inflasi dengan inflasi yang diperkirakan itu akan semakin lama semakin berbeda seperti itu, dan perbedaannya ini bisa aja besar. Oke. Semakin sering terjadi distribusi kekayaan secara acak dari lender ke borrower. Sehingga apa? Sehingga terjadi ketidakpastian makin tinggi. Kemudian orang-orang yang mau itu, yang abai terhadap resiko, itu akan sengsara gitu. Tapi ada benefitnya loh inflasi itu. Nah, upah nominal itu kan jarang sekali dipotong kan, bahkan ketika real wages-nya fall. Jadi W per P, meskipun ini itu nilainya jatuh, tapi ini itu jarang sekali diturunin. Jarang sekali ada orang mau gajinya diturunin. Ya kan? Nah, kemudian inflasi itu selalu membiarkan kalau tingkat upah real W per P itu untuk mencapai keseimbangannya tanpa perlu ini ditutup. Jadi kalau misal maksudnya tanpa ini perlu dipotong gitu. Jadi kalau misalnya ini harusnya dipotong, ya kan? Tapi nggak bisa, berarti otomatis ini yang potong. Tingkat harga harus naik supaya W per P-nya dipotong. Kayak gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga adanya inflasi yang sedikit-sedikit ini itu mengembangkan fungsi dari pasar tenaga kerja. Seperti itu. Nah, hiperinflasi itu ya kalau di Indonesia dia lebih besar dari 100% ya. Nah, semua kos yang sudah dijelaskan itu makin besar. Nah, jadi uang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, bahkan uang itu kadang-kadang sampai dibuang gitu. Orang-orang melakukan transaksi bisa dengan barter atau dengan mata uang yang lebih stabil, contohnya kayak dolar US. Hiperinflasi itu ya karena pertumbuhan uang itu sangat tinggi. Oke. Nah, kita tahu kalau misalnya M itu naik, maka P juga akan naik. Oke. Nah, kalau misalnya itu ya kita semua sudah tahu ya, hasilnya itu adalah hiperinflasi. Nah, ini contoh dari hiperinflasi, bisa teman-teman lihat. Oke. Nah, kenapa sih pemerintah itu mau membuat hiperinflasi? Aneh kan? Nah, ketika ya sama kayak tadi, ketika pemerintah tidak bisa naikin pajak, jadi pemerintah punya defisit anggaran, nggak bisa naikin pajak, nggak bisa jual. Ya kan, nggak bisa jual bonds, nggak ada yang percaya. Sehingga harus dilakukan financing melalui jalan yang lain dengan meningkatkan ngeprint duit. Akibatnya ya inflasi akan meningkat, hyperinflasi. Ya kan? Nah, dalam teori solusi terhadap hyperinflasi ini ya stop print uang terlalu banyak. Tapi ini ya sangat susah lah diterapkan dalam dunia nyata. Ada yang namanya classical dichotomy. Classical dichotomy itu dikotomi artinya perbedaan. Jadi teman-teman harus bisa membedakan variabel real. Real itu diukur dalam physical unit fisik, ya kan? Misalnya itu jumlah output yang dihasilkan, kemudian upah real, upah yang didapatkan, output yang didapatkan per jam kerja. Suku bunga real, suku bunga yang maksudnya? Jadi nilai output yang diharapkan akan kita peroleh di masa depan dengan meminjamkan uang di masa kini. Gitu. Jadi misalnya kalau kita dari nominal ke real, biasanya kalau misalnya hari ini kita pinjamin $100, oke? Di masa depan ada suku bunga nominal kan, seperti ini. Kemudian ini akan kita bagi dengan tingkat harga yang berlaku di masa depan, oke? Seperti itu. Nah, kemudian ada nominal. Nominal itu ya diukur dalam duit, nominal interest rate, nominal wages,
tingkat harga. Nah, classical dichotomy itu adalah kita memisahkan variabel real dan variabel nominal. Oke. Nominal variabel tidak mempengaruhi variabel real. Oke. Ada neutrality of money, netralitas moneter. Perubahan terhadap money supply itu kan nominal kan, itu tidak mempengaruhi variabel real. Oke. Dalam jangka panjang, money itu dia hampir netral di jangka panjang. Dalam dunia nyata ya. Nah, ini kesimpulannya. Bisa teman-teman baca sendiri. Oke, biaya inflasi ingat ya, ada biaya yang diharapkan dan ada biaya yang tidak diharapkan. Semua yang ada di atas ditambah dengan arbitrary redistribution. Oke. Hiperinflasi ya karena uang terlalu banyak, seperti itu ya. Baik.